Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami. Kali ini kami akan membahas tentang suku banyak bagian yang kedua, yaitu hasil bagi dan sisa. Nah, untuk teman-teman yang belum menyimak atau menonton video kami yang bagian ke-1 tentang pengenalan suku banyak, lebih baik teman-teman lihat dulu videonya, karena banyak istilah-istilah yang nanti akan kita pakai di video bagian kedua ini. Jadi supaya teman-teman tidak ketinggalan info. Kemudian jangan lupa teman-teman ketika teman-teman membuka channel YouTube kami, yaitu ini adalah alamatnya. Jangan lupa teman-teman temukanlah logo ini, simbol ini. Silakan teman-teman klik ataupun teman-teman tekan. Jadi itu tandanya teman-teman mendukung kami di YouTube supaya kami tetap selalu menampilkan video-video tentang matematika. Kemudian nanti ketika teman udah tekan atau mengklik simbol ini, nanti ada tanda lonceng di sini. Tanda lonceng itu kalau teman-teman mengklik atau menekannya, maka teman-teman akan mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video di YouTube. Jadi kesimpulannya teman-teman tidak akan ketinggalan video kami. Gitu ya teman-teman ya. Jangan lupa juga teman-teman untuk selalu follow kami di IG, di Line, di Facebook, dan juga tadi di YouTube. Oke, kita langsung saja menentukan hasil bagi dan sisa. Nah, bagaimana menentukannya? Ada dua yang biasa kita pakai. Yang ke-1 adalah pembagian bersusun. Dan yang kedua adalah skema. Pembagian bersusun ini kayaknya sudah nggak asing. Itu kayak begini teman-teman. Misal 8 dibagi dengan 5. Itu kan 1, 5, 3. Nah, 1 ini adalah hasil bagi dan 3 ini adalah sisanya. Nanti penghitungannya suku banyak membagi menentukan hasil bagi dan sisa yang nggak jauh beda dengan yang ini. Ya 11-12 dengan inilah kemudian kalau yang skema mungkin teman-teman belum pernah tahu, nanti akan kami jelaskan. Sebetulnya ada satu lagi yang lebih cepat. Ya kadang lebih cepat, kadang nggak juga sih ya. Yaitu menggunakan substitusi. Cuma kalau substitusi kita hanya dapat menemukan sisanya. Hasil baginya kita nggak akan dapatkan kalau menggunakan substitusi. Tapi nanti ada soal yang lebih enak menggunakan substitusi lebih cepat. Jadi nanti semakin banyak teman-teman latihan soal, semakin tahu teman-teman ini enaknya pakai yang mana. Oke, kita menggunakan yang metode ke-1 dulu. Nah, menggunakan pembagian susun. Ini soal, kita menyiapkan 2 soal yang nanti akan diselesaikan menggunakan semua metode ketiga-tiganya. Cuma yang substitusi kita cuma menghitung sisanya saja. Nah, kali ini soalnya adalah 3x pangkat 4 minus 5x pangkat 3 plus 3x min 11 dibagi oleh x plus 2. Nah, bagaimana membaginya? Kayak biasa, kita tulis dulu deh. Kita tulis dulu, ini 3x pangkat 4 min 5x pangkat 3 plus 3x min 11. Kita bagi dengan x plus 2. Tipsnya adalah ketika kalian membagi menggunakan metode ini, teman-teman hanya fokus atau hanya melihat suku yang pangkatnya paling tinggi, baik di pembagi dan yang dibagi. Pembaginya adalah x plus 2, suku yang x-nya pangkat paling tinggi adalah x pangkat 1 tentunya. Kalau yang dibagi, suku yang paling tinggi pangkatnya adalah 3x pangkat 4. Jadi kita hanya melihat 3x pangkat 4 dibagi dengan x. Nah, supaya gampang ya. Maka hasilnya adalah 3x pangkat 3. 3x pangkat 3 dikali x, tentunya 3x pangkat 4 lagi. Ditambah 3x pangkat 3 dikali 2. 6x pangkat 3. Kita min ya di sini ya. Habis pangkat 4-nya. Min 5x pangkat 3 minus 6x pangkat 3. Jadi min 11x pangkat 3. 3x sama min 11-nya kita kebawain teman-teman. Supaya nanti nggak lupa.
Kalau belakangan nanti lupa nanti. Nah, supaya enak ini aja semuanya dikebawain. Kemudian kita lihat suku yang paling tinggi adalah X pangkat 3 nih. Min 11 X pangkat 3 kita bagi dengan X. Jadi min 11 X pangkat 2. Kita kalikan lagi jadi min 11 X pangkat 3 minus 11 X pangkat 2 dikali 2 min 22 X pangkat 2. Kita minus lagi. Pangkat 3-nya habis. Nah, di sini min 22 X pangkat 2 nggak punya teman dengan atasnya. Bagaimana menghitungnya? Jadi kalau nggak ada teman, kita anggap temannya itu 0. Jadi di atas ini adalah 0 X pangkat 2 minus 22 X pangkat 2. Jadi plus ya. Jadi 22 X pangkat 2. Sisanya kita buat plus 3X min 12 karena nggak ada temannya ya. Nah, kemudian paling tinggi adalah 22X pangkat 2. 22X pangkat 2 dibagi X adalah plus apa nih? Plus 22X ya. Plus 22X dikali X adalah 22X pangkat 2 ditambah 44X. Oke, kita minus lagi nih. Habis juga nih. Jadi 3X minus 44X adalah min 41X minus 12. Kemudian mungkin kalian tanya, ini baginya sampai kapan? Ingat konsep kita membaginya, konsep kita tentang video ke-1 ya, bagian ke-1. Suku banyak itu pangkatnya nggak boleh pecahan dan pangkatnya nggak boleh negatif. Nah, kemudian kalau di sini pembaginya X pangkat 1, sisanya itu nggak boleh pangkatnya melebihi 1. Atau pangkatnya mesti di bawah 1, yaitu konstanta. Kalau pembaginya X pangkat 2, maka sisanya maksimal pangkatnya adalah pangkat 1. Nggak boleh pangkat 2 atau lebih. Jadi kalau X pangkat 2 pembaginya, maka sisanya maksimal X pangkat 1. Bisa juga konstanta. Kalau pembaginya X pangkat 3, maka sisanya maksimal X pangkat 2. Atau X atau konstanta. Jadi, pangkatnya pembagi dan pangkat sisa nggak boleh sama, dan pangkatnya sisa nggak boleh lebih gede ketimbang pembagi. Jadi mesti di bawahnya. Karena ini pangkatnya masih sama X pangkat 1, maka bisa kita bagi lagi. Min 41X dibagi dengan X. Jadi min 41. Kita kalikan min 41 dikalikan X. Jadi min 41X. Min 41 dikalikan 2 adalah min 82. Kita minus lagi. Oh, tunggu. Kayaknya ada yang aneh nih ya. Ini kok bisa jadi 12 nih, teman-teman? Ini asal mulanya gimana nih? Ini 11 ya. Aduh. Ya, itulah. Kadang kita nggak teliti ya, teman-teman ya. Mana tadi nih? Kadang kita nggak teliti menuliskan. Tidak tahu maksudnya tapi nggak teliti menuliskan. Nah, itu yang paling bahaya tuh. Nah, ini min 11 minus 82. Jadi min 11 plus 82 adalah 71 ya. Kemudian kita akan dapatkan yang ke-1 yang ditanyakan tadi hasil bagi. Biasanya simbolnya HX sih. H juga boleh, bebas lah. Jadi HX-nya adalah yang di atas ini nih. Ini adalah hasil baginya. Yaitu 3X pangkat 3 min 11X pangkat 2 plus 22X minus 41. Nah, saya ulang nih, 4-nya jelek. Kemudian, sisanya itu yang letaknya di paling bawah, yaitu 71. Nah, ini dia. Gampang ya. Kita lanjut soal yang kedua, masih menggunakan sama, pembagian susun. Soal yang kedua. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian 4X pangkat 2, 4X pangkat 5 min 8X. Langsung saja saya tulis ya. Bang saya bacain. Jadi 4X pangkat 5 minus 8X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 ditambah 6X pangkat 2 min 4. Kita bagi dengan
Nah, ini saya takut nulis ini nih. Biasanya jelek nih nulisnya nih ya. Kita bagi, set, lumayan lah. Kita bagi dengan 2x pangkat 2 plus 2x min 6. Konsep kita yang tadi ingat-ingat. Pakailah suku yang pangkat peubahnya paling tinggi. Jadi 4x pangkat 5 kita bagi dengan 2x pangkat 2. Jadi 2x pangkat 3. 2x pangkat 3 dikali 2x pangkat 2, ya balik lagi 4x pangkat 5. Dikalikan dengan plus 2, jadi plus 4x pangkat 4. Dikalikan lagi dengan min 6, jadi minus 12x pangkat 3. Kita minus, teman-teman. Minus ya. Habis nih. Min 8x pangkat 4 minus 4x pangkat 4. Jadi min 12x pangkat 4. 2x pangkat 3 min 12x pangkat 3. Jadi plus ya. Jadi plus 14x pangkat 3. Kemudian kita tulis yang belum kepakai nih. Supaya nggak lupa. Oke. Kemudian di sini min 12x pangkat 4. Paling tinggi sukunya, pangkatnya, kita bagi dengan 2x pangkat 2. Jadi min 6 ya jadinya ya. 6x pangkat 2. Kita kalikan lagi, jadi min 12x pangkat 4. Dikalikan plus 2x, jadi min 12x pangkat 3. Kemudian dikalikan dengan min 6, jadi plus 36x pangkat 2. Di plus ya. Kita bagi lagi, aduh dijelek nih. Nggak apa-apa lah. Oke, x pangkat 4-nya habis. Tinggal 14x pangkat 3 min 12x pangkat 3. Jadi plus ya, 28x pangkat 3. Kemudian min 30 x pangkat 2 minus 4. Kok 28 ya? Ini efek ngantuk nih kayaknya teman-teman ya. Ini kita buatnya malam nih. Yang sepi. Mohon maaf ya. Jadi 26x pangkat 3 kita bagi dengan 2x pangkat 2. Jadi plus 13x. Kita kalikan lagi. 26x pangkat 3 ditambah 26x pangkat 2. 13x dikalikan min 6 jadi minus apa tuh? 78x ya. Oke. Kita minus lagi. Habis x pangkat 3-nya. Min 30x pangkat 2 min 76x pangkat 2. Jadi minus 56x pangkat 2. Betul ya. Minus 56x pangkat 2. Kemudian di sini ada min 78x tapi di atas nggak ada x-nya nih. Maka kita anggap yang atas itu 0x. 0x min 78x. Jadi plus 78x. Min 4 nggak ada temannya bawah ya min 4. Oke. Min 5 masih kita bagi lagi ya karena ini x pangkat 2 sama pangkatnya. Jadi kalau pembaginya x pangkat 2 maka sisanya maksimal x pangkat 1. Min 5 6x pangkat 2 dibagi 2x pangkat 2. Jadi plus 28 ya. 28. Min 28. Nah, min 28 dikalikan 2x pangkat 2 jadi min 56x pangkat 2 min 56x. Kemudian min 28 dikali min 6 itu coba nih 28 dikali 6. Berapa nih teman-teman nih? 8, 4, 12, 1, 68 ya. Min kali min adalah plus. Jadi plus 168. Kita minus lagi. Habis
78X minus 56X. Jadi, berapa nih? 4, 1, 3, 4 ya. 1, 3, 4X. Min 4, min 168. Min 172. Oke. Udah X pangkat 1, maka kita sudah selesai membaginya. Lumayan panjang ini baginya ya teman-teman. Ya inilah kelemahannya, kita nulisnya panjang banget. Mesti teliti banget. Kita tulis hasil baginya, tentu yang di atas ini ya. Jadi 2X pangkat 3 min 6X pangkat 2 plus 13X min 28. Sisanya itu yang paling bawah pokoknya. Bisa sisanya 0 habis, bisa juga enggak. Ini enggak habis ya. Jadi sisanya 1, 3, 4X minus 1, 7, 2. Nah, ini adalah sisanya. Gitu. Tapi sisa juga bisa juga sisanya dalam bentuk konstanta. Pokoknya maksimal X pangkat 1 kalau pembaginya X pangkat 2. Silakan teman-teman, ada yang ditanyakan? Kita lanjut dulu ya. Nah, kali kita sudah membahas 2 soal menggunakan pembagian susun. Kali ini kita akan lanjut menggunakan skema. Skema ini penulisannya lebih singkat. Nggak sepanjang yang pembagian tadi. Nah, jadi kalau ulangan misalkan space-nya kecil, mending pakai skema. Space nulis jawabannya kecil ya, pakai skema pasti cukup. Nah, kita menggunakan skema. Jadi, langkahnya adalah kita tulis koefisien dan konstantanya tanpa peubahnya loh ya. Namanya aja koefisien. Kita tuliskan di sini. Koefisien X pangkat 4 adalah 3. Koefisien X pangkat 3 adalah min 5. Nah, ingat, penulisannya mesti sesuai susunan loh. Pangkat gede di depan, diikuti pangkat yang lebih kecil. Dan paling belakang adalah konstantanya. Kemudian, habis pangkat 3, pangkat 2. Nah, di sini nggak ada pangkat 2-nya nih. Maka kita tulis 0. Jangan dilewatin loh. Pokoknya kalau nggak ada, tulis 0. Kemudian pangkat 1-nya 3, konstantanya min 11. Ingat, 0 ini penting. Nggak boleh kita 0-nya nggak usah tulis, langsung aja dibuat 3 sama min 11, nggak boleh. Nah, kemudian namanya skema atau bagan, kita buat bagannya. Mulai di mana ya ini ya? Kita buat di sini. Nih, teman-teman, bagus kan kita membuatnya ya? Untuk teman-teman semua. Mana nih? Nah, bagus banget nih. Nah, pembaginya apa? Kita buat dulu ini X plus 2-nya kita sama dengan 0, maka X sama dengan min 2. Ya, X sama dengan min 2, maka di sini kita bagi dengan min 2. Kemudian jangan lupa kalau X pangkat 1 pembaginya, maka di sini nanti ada bintang 1. Bintang di sini nggak boleh diisi angka apapun, dan kita anggap bintang ini adalah 0. Boleh juga bintangnya ditulis 0 juga nggak masalah teman-teman. Nggaknya 0 ya. Nah, kalau pembaginya X pangkat 2, maka bintangnya itu nanti bentuknya kayak gini. Bintangnya adalah 2 ke bawah dan 2 ke kanan. 2 ke bawah, 2 ke kanan. Bentuknya segitiga bintangnya itu nanti. Dan yang paling belakang itu kita kasih 1 bintang di bawah. Kenapa kita kasih 1 bintang di bawah? Karena nanti bintangnya kalau saya masukkan ke sini, maka menjadi segi 4. Bagaimana kalau pembaginya X pangkat 3? Maka bintangnya, ini ingat ya, ini bentuknya segitiga ya. Bintangnya 3 ke bawah dan 3 ke kanan. Kalau pangkat 3 pembaginya. Jangan lupa kalian kasih 1 bintang lagi di sini, karena membentuk segitiga. Nah, segitiga ya. Nah, di sini tentu gimana? Tentu di sini bentuknya segitiga juga. Bintangnya kayak gini nih. Kenapa bentuk kayak gini? Karena kalau ini kita pindah ke sini, maka posisinya jadi kayak gini nih. Tuh, jadi segi 4 juga kan? Ya, gitu aja pokoknya teman-teman. Gampang lah di logika lah ya. Ini saya hapus lagi deh. Karena supaya tempatnya cukup. Oke, kita akan menghitung. Nanti kita akan cocokkan jawabannya sama atau beda. Ini jumlah ya ini ya. Kemudian ini bintang kita anggap 0. 3 ditambah 0 adalah 3. 3 kali min 2 adalah min 6. Min 5 ditambah min 6 adalah min 11. Ingat ngalinya.
min 11 dikali min 2 adalah 22. 0 tambah 22 ya 22. 22 dikali min 2 min 44. 3 ditambah min 44 min 41. Min 41 dikali min 2 plus 82. Kita tambahkan sama dengan 71. Ada dua tipe penyelesaian bagaimana menentukan hasil bagi dan sisa untuk skema ini. Yang ke satu, kalian teman-teman masih ingat, kalau pembaginya X pangkat 1, maka sisanya adalah satu angka yang paling belakang. Ini adalah sisa. Kalau pembaginya X pangkat 2, maka sisanya adalah dua angka yang paling belakang, yaitu min 41 dan 71. Sisanya ya hasil bagi gitu. Angka yang lain adalah hasil bagi. Jadi kalau ini sisa, maka hasil baginya adalah, kita lihat susunan hasil bagi itu selalu dimulai dengan konstanta yang paling belakang. Jadi min 41 adalah konstanta, 22 adalah koefisien X pangkat 1, 11 adalah koefisien X pangkat 2, dan 3 adalah koefisien X pangkat 3. Jadi pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, konstanta, sisa. Kemudian tipe yang kedua penyelesaiannya untuk menentukan hasil bagi dan sisa, kita bisa juga menggunakan logika begini. 3x pangkat 4 dibagi dengan x pangkat 1. Hasilnya adalah 3x pangkat 3. Maka di sini hasil baginya adalah 3x pangkat 3 min 11x pangkat 2, 22x, dan konstanta. Angka lainnya adalah sisa. Sama saja teman-teman ya. Kita tuliskan di sini. Hasil baginya adalah 3x pangkat 3 tadi ya, min 11x pangkat 2, plus 22x, min 41. Kemudian sisanya adalah 71. Kita bandingkan dengan yang tadi. Sama ya teman-teman ya. 3 min 11, 22 min 41. 3 min 11, 22 min 41. Sama saja. Dan sisanya sama-sama 71. Jadi bisa kita menggunakan metode apapun. Nah, kita lanjut soal yang kedua nih. Yang kedua agak beda. Yang kedua, kita menggunakan skema, yaitu soal yang ini. Pembaginya adalah 2x pangkat 2 plus 2x min 6. Kita data dulu di sini, yaitu koefisien yang dibaginya dulu. Jadi di sini 4. Kemudian koefisien x pangkat 4-nya adalah min 8. Koefisien x pangkat 3-nya adalah 2. Koefisien X pangkat 2-nya adalah 6. Koefisien X pangkat 1-nya nggak ada, nggak kita lewatin, tapi kita tulis 0. Dan konstantanya adalah min 4. Nah, kemudian kita bagi nih. Kok kita bagi, kita tulis skemanya, kita buat skemanya. Nah, bagus banget ya skemanya teman-teman. Oke, sama ini juga ditambah. Jadi begini, karena pangkat 2, maka pembaginya di sini juga ada 2. Jadi ada 2 tingkat nih teman-teman. Nah, kalau di buku ini biasa disebut metode Kino. Kalau kita menggunakan metode biasa, itu menggunakan yang skema 2 kali, 2 tingkat teman-teman. Cuma masalahnya kelemahannya adalah, kalau yang menggunakan skema 2 tingkat yang biasa, kita mesti pecah dulu nih 2x pangkat 2 plus 2x min 6 sama dengan 0. Kita hitung nilai x-nya. Itu pun kalau pas. Kalau nggak pas nggak bisa. Nah, kalau menggunakan metode Kino, itu kata buku, itu x-nya kita nggak akan dapat bentuk apapun ini. Kita akan bisa menghitung hasil bagi dan sisanya. Karena di sini yang kita pakai adalah, yang atas ini adalah min C bagi A, dan yang bawah adalah min B bagi A. Kayak yang saya katakan tadi, kalau pangkat 2, maka di sini bintangnya 2 ke bawah dan 2 ke kanan. Dan di sini kita kasih 1 bintang, supaya kalau dijumlahkan di sini, bintangnya menjadi segi 4. Oke, ABC-nya itu apa? ABC itu adalah ini nih, adalah koefisien dan konstantanya pembagi. Maka kita data di sini nilai A-nya adalah koefisien X pangkat 2, yaitu 2. B-nya adalah koefisien X, yaitu 2 juga.
dan C-nya adalah konstanta, yaitu min 6. Langsung kita masukin di sini. Min C bagi A, C-nya min 6, A-nya 2. Jadi min 6 bagi 2 adalah 3. Yang ini min B bagi A, B-nya 2, A-nya 2. Jadi min 1. Nah, hati-hati mengalikannya begini. 4 tambah 0 tambah 0, 4 nih. 4 kali min 1 adalah min 4. Jadi teman-teman usahakan langsung ngalikannya ke atas gini. 4 kali min 1 min 4. Kemudian 4 dikali 3 adalah 12. Ingat, mulainya di 4 paling bawah ini ya. 4 kali min 1 min 4. 4 kali 3, 12. Itu yang betul. Yang salah biasanya adalah begini. 4 kali min 1 min 4. Min 4 kali 3 min 12. Bukan begitu. Tapi kita ngalikannya mulai yang paling bawah semuanya. Kemudian kita jumlahkan. Min 8 min 4 adalah min 12. Sama, kita hitung begini lagi. Min 12 dikali min 1 adalah 12. Min 12 dikali 3 adalah min 36. Kita jumlahkan di sini adalah 24, 26. Oke, kita kalikan lagi begini. 26 dikali min 1 adalah min 26. Kemudian 26 dikali 3 hasilnya adalah 78 ya tadi ya. Kita jumlahkan jadi min 56. Kita kalikan lagi. Min 56 dikali 1 adalah 56. Min 56 dikali 3 adalah 168. Min 168 ya. Min 168. Kita jumlahkan lagi di sini. Jadi 4, 13, 1, 3. Aduh, jelek banget nih. 1, 3, 4. Ini kita jumlahkan. Hasilnya adalah min 172. Karena ini X pangkat 2, maka sisanya adalah 2 angka yang paling belakang, teman-teman. Oke. Nah, sisanya ada 2. Gimana nulisnya? Kayak yang hasil bagi tadi. Paling belakang konstanta, depannya adalah X pangkat 1. Nah, maka sisanya adalah 134X minus 172. Nah, hasil baginya, ya yang ini ya, hasil baginya jadi 4X, coba 4X pangkat 5 dibagi X pangkat 2, jadi X pangkat 3 ya. X pangkat 3 minus 12X pangkat 2 plus 26X min 56. Tapi ini belum selesai teman-teman, karena ada yang aneh nih, kita lihat nih. 4X pangkat 5 dibagi dengan 2X pangkat 2. Pasti hasilnya adalah 2X pangkat 3. Tapi di sini 4X pangkat 3 nih. Nah, yang mesti teman-teman ingat adalah pembaginya kita lihat koefisien suku pangkat paling tinggi. Ini kan 2X pangkat 2 paling tinggi ya. Koefisiennya adalah 2. Maka hasil baginya wajib kita bagi dengan 2. Kalau di sini adalah 3X pangkat 2, maka hasil baginya kita bagi dengan 3. Ingat, hanya hasil bagi, sisanya enggak. Cuma hasil baginya saja. Bagaimana kalau dibaginya bukan pangkat 2? Misal dibaginya adalah 2X min 6 misalkan. Ini pembaginya misalkan. Maka tetap sama. Suku yang paling tinggi pangkatnya itu kan 2X. Koefisiennya 2 nih. Maka tetap kita bagi dengan 2 hasil baginya. Ingat ya. Kalau koefisien peubah X pangkat paling tingginya itu bukan 1, melainkan 2 atau yang lainnya, maka kita bagi dengan koefisien itu. Itu udah ketentuan ya. Supaya hasilnya sama. Maka ini sama dengan 2X pangkat 3 min 6X pangkat 2 plus 13X min 28. Ini adalah hasil baginya. Kita samakan dengan yang tadi. Sama ya. 13X min 28. Nah, itu dia teman-teman. Jangan lupa dibagi nih. Kadang lupa kita.
Coba kalau teman-teman membayangkan lebih gampang mana nih? Yang tadi pembagian biasa sama yang skema. Tentu kalau di logika ya memang nggak hafalan banget ya kalau yang pembagian tadi yang biasa nggak hafalan. Kita kayak membagi biasa, cuma panjang ke bawah. Kayak gini nih, panjang banget ke bawah. Tapi kalau pakai skema, nah ini contohnya lebih enak nulisnya, lebih simple. Oke, gampang ya. Nah, kali ini kita akan lanjut menggunakan substitusi. Tapi soalnya udah kita ganti, tentukan sisanya saja. Karena hasil bagi kita nggak akan dapat menggunakan substitusi. Bagaimana menggunakan substitusi? Kita misalkan dulu X tambah 2 sama dengan 0, kayak skema tadi. Maka X sama dengan min 2. Jadi X-nya kita ganti min 2 di sini. Tinggal kita substitusiin. Maka sisanya adalah, jadi 3 X pangkat 4 jadi min 2 pangkat 4 minus 5 min 2 pangkat 3 ditambah 3 min 2 minus 11. Oke. Sama dengan, nah min 2 dipangkatkan genap hasilnya positif. 2 pangkat 4 hasilnya 16 ya. Jadi 3 dikali 16 minus 5 min 2 dipangkatkan 3 tetap negatif. Min 2 pangkat 3 adalah min 8. Ditambah, nah ini 3 dikali min 2 min 6 ya. Min 11. 3 dikali 16 adalah 48. Min 5 dikali min 8 adalah plus 40. Min 6 minus 11 adalah min 17. Maka kita dapatkan nilainya adalah 71. Sama ya 71 dengan yang tadi, 71 sama nih. Tuh. Lebih cepat teman-teman. Tadi menggunakan skema aja, yang tadi kita udah menganggap cepat aja segini ya. Nah, menggunakan substitusi lebih dahsyat lagi, lebih cepat. Tapi nggak semuanya bisa lebih cepat teman-teman, kalau misalkan simbol kayak gini. Nah, bagaimana yang soal kedua, kita paksa menggunakan substitusi. Nah, ini teman-teman. Kita bisa menggunakan pembagian kayak gini nih, 2x pangkat 2 plus 2x min 6 pembaginya, menggunakan substitusi bisa. Cuma panjang, tapi nggak apa-apa, kita latih supaya teman-teman paham menggunakan apapun akan dapat hasilnya. Oke, ini agak unik nih. Biasanya di sekolah juga nggak dikasih tahu ya, kita iseng-iseng aja nih. Kita sama dengankan 0, kemudian kita jadikan pangkat paling tinggi. Jadi 2x pangkat 2 itu sama dengan, jadi min 2x plus 6 ya, kita pindah ke kanan. Saya bagi 2 semua. Jadi x pangkat 2 sama dengan min x plus 3. Nah, di sini kita nggak usah menghitung nilai x-nya apa. Kita buat dalam bentuk x pangkat 2 aja nggak apa-apa, teman-teman. Ingat ya, kita buat menjadi yang pangkatnya paling tinggi. Kalau di sini x pangkat 3, jadikan x pangkat 3 sama dengan. Kan yang pangkat paling tinggi adalah x pangkat 2, maka saya jadikan x pangkat 2 sama dengan. Oke, kita substitusikan ke sini. Nah, gimana mensubstitusikannya? Tentu kita ubah x pangkat 5-nya menjadi pangkat 2. Pangkat 4-nya diubah jadi pangkat 2 dan semuanya diubah jadi pangkat 2. Kecuali min 4 ini nggak ada x-nya. Kecuali lagi misalkan ada tambahan min 7x. Ini juga nggak bisa kita ubah jadi pangkat 2. Kita diamkan saja. Misalkan ada x pangkat 1. Pokoknya yang kita pecah adalah nilai yang minimal x pangkat 2, x pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5 kita pecah. Yang x pangkat 1 dan konstanta kita diamkan. Oke, kebetulan ini nggak ada x-nya ya, saya hapus lagi. Nah, bagaimana kita mecahnya? Kita tulis sini ya, misalnya ini panjang nih. Jadi, 4x pangkat 5 saya pecah menjadi pangkat 2. Jadi, x dikali x pangkat 2 dikali x pangkat 2. Betul ya? Ini adalah 4x pangkat 5. Kemudian min 8x pangkat 4. Jadi, min 8 dikali x pangkat 2 dikali x pangkat 2. 2x pangkat 3 ditambah 2 kali x pangkat 1 kali x pangkat 2. Ditambah 6x pangkat 2 min 4. Masih sama ya. Sama dengan x pangkat 2-nya ini kita ubah menjadi min x plus 3. Jadi 4x dikali
min X plus 3 dikali lagi min X plus 3. Ini X loh teman-teman, bukan kali ya. Kemudian min 8 X pangkat 2 kali X pangkat 2. Jadi min 8 dikalikan min X plus 3 dikalikan lagi min X plus 3. Wah, ini nggak cukup kayaknya nih ya. Kemudian 2 X pangkat 3-nya kita ubah jadi plus 2 kali X dikalikan dengan min X plus 3. Ya, X pangkat 2 ya. Ditambah, waduh, ini nggak cukup betul nih teman-teman. Oke, ditambah 6X pangkat 2. Jadi 6 min X plus 3 minus 4. Iya, cukup nih. Cakep. Kemudian kita kalikan nih. Jadinya saya langsung mengalikan ya. Jadi kan 4X dikalikan. Ini min X plus 3 dikalikan min X plus 3. Langsung saya tulis. Jadi X pangkat 2 min 6X plus 9. Nah, pokoknya yakinlah begini jawabannya teman-teman. Kalau nggak yakin, dihitung dulu. Kemudian min 8 dikalikan sama ya. Min X plus 3 dikali min X plus 3. Jadi X pangkat 2 min 6X plus 9. Ditambah dengan, nah ini, 2X dikalikan min X, min 2X ya. Ini saya hapus, jadi ini min 2X nih. Min 2X pangkat 2, 2X dikalikan 3 plus 6X. 6 kali min 6, 6 dikali min X, min 6X. 6 dikali 3 plus 18, min 4. Nah, ini habis nih teman-teman. 0 ya ini ya. Oke, kita kalikan nih. 4X dikali X pangkat 2. Jadi 4X pangkat 3. 4X dikalikan min 6X adalah min 24X pangkat 2. 4X dikalikan 9 plus 36X. Aduh, dahsyat nih. Min 8 kali X pangkat 2 min 8X pangkat 2. Min 8 dikalikan min 6X plus, salah nulis, plus 48 ya. 48X. Min 8 dikali 9 adalah min 72. Capek juga nih teman-teman. Kemudian min 2X pangkat 2. 18 min 4 adalah plus 14. Kemudian kita sederhanakan. Jadi 4X pangkat 3. Nah ini nih. Min 2 4X pangkat 2. Min 8X pangkat 2. Min 2X pangkat 2. Jadi min 34X pangkat 2. Mantap nih. Betul ya. Kemudian yang X pangkat 1 nih. 36X plus 48X. Jadi 84 ya, plus 84X. Kemudian min 72 ditambah 14. Hasilnya 58. Min 58. Oke, ini adalah sisanya, tapi kita lihat. Tadi kan kalau dibagi dengan X pangkat 2, sisanya itu maksimal X pangkat 1. Tapi di sini sisanya masih dalam bentuk X pangkat 3. Nah, oleh sebab itu kita pecah lagi nih, kita substitusikan lagi. Kita pecah. 4X pangkat 3 itu kan 4 dikalikan X dikalikan X pangkat 2. Cuma X pangkat 2-nya langsung saya ubah menjadi ini dia, min X plus 3. Betul ya, jadi 4 kali X pangkat 2. X pangkat 2-nya saya ubah jadi min X plus 3. Kemudian di sini ada min 34 X pangkat 2. Saya ubah lagi, min X plus 3. Plus 84X kita diamkan, min 58. Karena ini pangkatnya sudah lebih kecil. Jadi nggak masalah. Nah, ingat loh, kalau 2X pangkat 2, tetap kita tulis di sini 2X pangkat 2 pembaginya. Karena kalau kita buat jadi X, maka di sini kan jadi pangkat pecahan. Polinom nggak boleh pangkat pecahan atau negatif.
Kemudian kita kalikan. Semoga cukup tempatnya. 4x dikali min x jadi min 4x pangkat 2. 4x dikali 3 plus 12x. Min 34 dikali min x plus 34x. Min 34 dikali 3 min 102 ditambah 84x min 58. Lumayan nih teman-teman. Oke, kita lanjut lagi nih. Kita buat bentuk paling simpel. Nah, di sini ada x pangkat 2 lagi nih. Karena sisa itu kan maksimal tadi x pangkat 1. Maka x pangkat 2-nya diubah lagi menjadi min x plus 3. Jadi min 4. Saya ubah langsung aja ya. Supaya nulisnya singkat. Min x plus 3. Oke, kemudian ini plus 12x ditambah 34x ditambah 48x. Oke, jadi ini 46x ditambah 84x, jadi 130 ya. Berapa tuh? Betul ya? 46, 130. Oke, ditambah 130x. Kemudian konstantanya min 102 minus 58 minus 160. Kita kalikan lagi nih. Min 4 dikali min x adalah 4x minus 12 ya. Min 4 dikali 3 ditambah 130x minus 160. Waduh, nggak cukup. Oh, cukup nih kayaknya nih. Sama dengan 4x ditambah 130 adalah 134x minus 12 minus 160 minus 172. Ini adalah sisanya. Kita selesai kenapa? Sebab ini udah x pangkat 1. Oke teman-teman, kita cek sama yang tadi ya. Sisanya mana tadi nih? Sisanya 134x min 172. 134x min 172. Sama teman-teman. Cuma lebih panjang. Nah, tips aja teman-teman. Jadi begini, kalau kita menggunakan substitusi ini, usahakan bentuknya kayak gini nih. Cuma ada 2 suku, x plus 2 atau yang lainnya. Kalau 2 suku, kita mensubstitusikannya lebih cepat. Tapi kalau ada 3 suku kayak gini, ya kayak gini teman-teman, sangat panjang mensubstitusikannya. Kemudian menggunakan skema sama pembagian biasa tadi udah kita buktikan. Memang kalau pembagian biasa ini adalah konsep kita kalau membagi, pasti bisa lah ya. Logika banget, teman-teman udah dapet pasti logikanya. Cuma panjang langkahnya, kita nulisnya ke bawah lebih panjang. Tapi kalau menggunakan skema, walaupun ini teman-teman mungkin ketemunya skema pas di kelas ini, nah usahakan dipahami betul-betul karena skema di sini walaupun sedikit menghafal, contoh yang min C bagi A, min B bagi A kayak gini, tapi ini lebih cepat menghitungnya. Gitu. Jadi ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kalau substitusi tadi cepat, cuma kita hanya bisa mendapatkan sisanya, hasil baginya kita nggak dapat. Kayak ini juga ya. Oke teman-teman, paham ya? Nah, ini adalah soal kuis yang ke-7 dengan hadiah pulsa. Silahkan teman-teman jawab soal ini di kolom komen. Siapa yang paling cepat dan betul, dia adalah yang menjadi pemenangnya. Dan jangan lupa teman-teman juga mesti mengikuti kami di YouTube. Nanti ketika kami memilih pemenangnya kemudian teman-teman nggak mengikuti kami di YouTube, maka kami anggap kami diskualifikasi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman mesti mengikuti kami dulu di YouTube. Silakan ini soalnya langsung kalian selesaikan. Kemudian ini adalah ketentuannya, sudah kami tampilkan di sini. Silakan di pause, dibaca dulu. Ini hadiah pulsanya. Lumayan pulsanya, ini bisa untuk 2-4 bulan nih teman-teman. Nah, oke. Kemudian jangan lupa ya teman-teman, ketika mengikuti akun kami, buka akun kami, video kami, jangan lupa temukan ini, logo ini. Teman-teman klik atau tekan supaya teman-teman selalu mengikuti kami dan mendukung kami di YouTube. Kemudian nanti ada lonceng, silahkan ditekan. Enggak juga nggak masalah. Tapi kalau teman-teman menekan, nanti teman-teman tidak akan
melewatkan video kami satupun, karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi. Jangan lupa follow kami di IG, Line, dan Facebook, dan juga di YouTube. Oke, sekian video kami. Terima kasih.